Tentu saja saudara-saudaraku, ya para petani, ya termasuk anak-anakku sekalian, para petani milenial, juga kepada saudara-saudaraku, sahabatku, para penyuluh semua, ya, dimanapun kalian berada. Di akhir tahun 2021 ini, alhamdulillah kita masih bisa tua di dalam Zoom, ya, bertani on cloud. Bertani on cloud ini kita kenal luar biasa. Kenapa? Karena dengan bertani on cloud lah, maka capacity building para penyuluh, para petani, termasuk petani milenial, termasuk seluruh praktisi pertanian, bahkan para peminat pertanian pun bisa urun rembuk, bisa saling share di dalam forum ini pengalamannya, kemampuannya, keterampilannya, sehingga capacity building SDM pertanian kita semakin merata, semakin meningkat, dan tentu saja dengan demikian maka para praktisi pertanian kita akan mau dan mampu mengimplementasikan inovasi teknologi yang disampaikan lewat Zoom Pertani on Cloud ini, sehingga tentu ujung-ujungnya adalah adanya peningkatan produktivitas, adanya peningkatan produksi pertanian, termasuk produksi domba, dan tentu saja ada peningkatan pendapatan para petani kita, saudara-saudara sekalian. Dan ini akan menimbulkan trickle down efek yang luar biasa. Meskipun diawali dari domba, saudara-saudara sekalian, nanti ya bisnis-bisnis yang lain pun akan muncul, saudara-saudara sekalian. Ya, domba akan menimbulkan bisnis kuliner yang luar biasa. Ya, ada sate, ada gulai, ada tongseng, bahkan ada produk-produk turunan dari daging domba. Bisa saja dalam bentuk gepuk, abon, macam-macam deh. Saya yakin anak-anakku sekalian, para petani milenial lebih tahu dari saya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, kita sudah dan sedang dan akan terus kita lakukan transformasi pertanian dari pertanian tradisional, dari pertanian yang hanya berupa kewajiban, keharusan, bahkan keterpaksaan, menjadi pertanian itu cari duit sebanyak-banyak. Sekali lagi saudara-saudaraku, pertanian itu harus kita jadikan sebagai ajakan untuk cari duit sebanyak-banyaknya. Terus berarti kita harus bangun agribisnis, saudara-saudara sekalian. Bisnis pertanian, karena dengan bisnislah maka pertanian bisa dijamin ketersambungannya. Coba bayangkan saudara-saudaraku, kalau pertanian itu rugi, kalau pertanian itu tidak menguntungkan, kalau pertanian itu tidak menarik, berarti pasokan pangan, produksi pangan juga akan berkurang, saudara-saudara sekalian. Kalau saja produksi pangan berkurang, jangankan berkurang, produksi pangan delay saja, terlambat saja, saudara-saudara sekalian, itu akan menimbulkan huru-hara yang luar biasa. Itu akan menimbulkan dampak terhadap hidup dan kehidupan manusia yang luar biasa, saudara-saudaraku. Dan itu tidak boleh terjadi selama masih ada hidup dan kehidupan di muka bumi ini. Selama ada hidup dan kehidupan, selama itu pula pangan diperlukan, saudara-saudara sekalian. Selama pangan diperlukan, selama itu pula pertanian diperlukan. Selama pertanian diperlukan, berarti petani milenial dan seluruh praktisi pertanian diperlukan, saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, kita harus bangun sistem agribisnis. Bahkan kita harus bangun sistem agribisnis modern. Artinya sistem agribisnis yang memanfaatkan inovasi teknologi modern
Pak Dedi, kenapa harus modern? Anak-anakku sekalian, petani milenial, saudara-saudaraku, sahabatku, para penyuluh, saudara-saudaraku, sahabatku, para petani, para praktisi pertanian, termasuk para pengusaha pertanian. Agribisnis modern berarti memanfaatkan inovasi teknologi modern, berarti memanfaatkan inovasi teknologi yang dapat menggenjot produktivitas. Ini dari inovasi teknologi modern adalah produktivitasnya yang tinggi. Sebaliknya, pertanian tradisional, pertanian konvensional dicirikan oleh produktivitas yang rendah. Recording in progress. Teknologi modern apa itu? Ada ciri sistem inovasi teknologi pertanian modern. Yang pertama adalah pemanfaatan produk bioscience, produk rumpun hayati. Antara lain adalah high yielding variety, varietas-varietas yang berpotensi hasil tinggi. Varietas-varietas yang berpotensi menghasilkan duit yang banyak, saudara-saudaraku. Ingat, pertanian itu dimulai dari benih dan bibit. Oleh karena itu, benih dan bibit harus menggunakan varietas yang berpotensi hasil tinggi, yang berpotensi menghasilkan duit yang banyak, saudara-saudara sekalian. Ciri pertanian modern yang kedua adalah pemanfaatan alat-alat mesin pertanian. Dengan alat-alat mesin pertanian, maka produktivitas akan meningkat, kualitas juga akan meningkat. Di lain pihak, biaya produksi bisa kita tekan serendah-rendah. Saudara-saudara sekalian, dengan alat mesin pertanian juga proses produksi bisa dipercepat. Di saat yang sama dengan alat-alat mesin pertanian pun, losses, tingkat kehilangan bisa ditekan. Bayangkan saudara-saudaraku, kalau kita panen menggunakan sabit, panen padi, kemudian jerami gabahnya digebot, maka gabahnya itu akan mencelem kemana-mana. Gabahnya itu akan berhamburan kemana-mana. Artinya tingkat lossesnya tinggi, saudara-saudara sekalian, bisa mencapai 20%. Tapi kalau kita menggunakan rice harvester, maka tingkat kehilangan hasilnya bisa ditekan mendekati angka 5%. Berarti dengan menggunakan alat mesin pertanian, kita bisa menyelamatkan produktivitas 15% dari ancaman losses. Saudara-saudara sekalian, ciri pertanian modern yang ketiga adalah pemanfaatan Internet of Things, pemanfaatan big data, artificial intelligence, robot construction, sensor, dan lain sebagainya, saudara-saudaraku. Karena sesungguhnya dengan Internet of Things, maka produktivitas akan meningkat signifikan. Di saat yang sama dengan menggunakan Internet of Things, semua proses produksi bisa berlangsung cepat. Dan dengan Internet of Things, maka ruang dan waktu yang biasanya menjadi faktor pembatas produksi saat ini sudah tidak menjadi lagi pembatas, saudara-saudara. Kalau dulu yang namanya olah tanah harus dilakukan siang hari, dan tentu yang mengemudikan pun atau yang mengoperasionalkan pun harus ada di situ. Tapi sekarang dengan menggunakan Internet of Things, olah tanah bisa kita lakukan otomatis. Kita lakukan dengan cara-cara Internet of Things. Kita set semua di mana titik koordinat lahan sawah kita, berapa hektar. Tentukan tracking dari traktor roda 4 yang akan kita gunakan dengan kecepatan berapa, sehingga nanti diketahui dalam durasi sekian jam lahan sawah kita 20 hektar bisa tuntas siap tanam. Begitu. Dan dilakukannya pun tidak harus siang hari, malam hari pun boleh. Karena menggunakan Internet of Things semuanya otomatis. Tidak perlu dikendalikan di lahannya sendiri, bisa dikendalikan dari rumah. Kalaupun lahan sawah kita ada di Kalimantan, tapi kita bisa kendalikan dari Jakarta atau sebaliknya.
Meskipun lahan kita ada di Jawa, tapi kita kendalikan dari Kalimantan. Luar biasa kan internet optik. Saudara-saudara sekalian, bertani on cloud terus tingkatkan kapasitas para petani milenial termasuk seluruh praktisi pertanian Indonesia untuk terus menggempur, terus menggenjot produktivitas, menggenjot kualitas, menekan biaya produksi, menggenjot harga jual sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal, saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, yang harus kita bangun, halo bertani on cloud, bukan hanya on farm. Yang harus kita bangun adalah sistem agribisnis modern yang terdiri dari subsistem upstream agribisnis. Berarti kita juga harus bangun sistem agribisnis hulu. Apa itu? Saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk on farm, maka subsistem agribisnis hulu berupa penyediaan sarana prasarana pertanian, penyediaan pupuk, penyediaan pestisida, penyediaan air irigasi, penyediaan jalan usaha tani, dan seluruh sarana prasarana harus disiapkan. Kalau kita mau pelihara domba, berarti kita harus siapkan kandangnya, saudara-saudara sekalian. Kita harus sediakan feedlotnya, termasuk sarana pakannya, konsentratnya, dan lain sebagainya. Harus kita siapkan. Kemudian saudara-saudara sekalian, yang harus kita bangun adalah on-farm. Kalau untuk tanaman berarti di kebun-kebun, di lahan sawah, di ladang, di lahan kering, saudara-saudara. Kalau untuk ternak berarti ladang, berarti kandang, berarti tempat nursery, dan lain sebagainya, saudara sekalian, satu paket. Semua harus dipersiapkan. Saudara-saudara sekalian, masuk di on-farm berarti kita harus genjot produktivitas. Domba yang kita inginkan adalah dagingnya, berarti kita harus menghasilkan domba dengan bobot daging yang tinggi, saudara-saudara sekalian. Berarti saudara-saudara sekalian, kalau domba harus dimulai dari bibit domba yang bagus. Kita harus siap untuk menyediakan bibit domba yang berkualitas, saudara sekalian. Ingat, pertanian peternakan itu diawali dari benih atau bibit. Kalau domba berarti bibit domba yang bagus, bibit domba yang memiliki bobot, jangan yang ecek-ecek, jangan hanya 40-60 kg, tapi yang harus di atas 100 kg, bila mana perlu di atas 200 kg. Begitu. Setelah itu masuk di dalam on-farm, masuk di dalam kandang, berarti kita harus menyiapkan kandangnya yang bagus, kandangnya yang nyaman, sehingga dia nanti di dalam proses pembentukan dagingnya juga akan lebih cepat. Atau kalau misalnya kita ingin mendapatkan anak domba atau populasi domba, atau untuk perbanyakkan domba, berarti kandang itu juga harus nyaman untuk domba beranak, saudara-saudara sekalian. Begitu. Di saat yang sama, kandang domba ini juga harus menjamin bahwa sistem kita harus diarahkan ke zero waste, artinya tidak ada yang terbuang. Meskipun tujuan utama kita mencari daging domba, tapi di situ ada kotoran domba, saudara sekalian. Apa yang kita sebut sebagai puhen, pupuk kandang hewan. Dan itu memberikan peningkatan produktivitas terhadap tanah-tanah, sehingga tanah-tanah kita semakin subur, saudara sekalian. Di saat yang sama, jangan lupa urin domba pun itu bisa kita gunakan untuk pupuk. Bisa kita gunakan untuk hormon pertumbuhan, bisa kita gunakan untuk pestisida nabati dan lain sebagainya, saudara-saudara sekalian. Ingat ya, domba itu
ada emas kuning berupa daging, ada juga emas hitam berupa kotoran hewan atau pupuk kandang atau urin, saudara sekalian. Ingat, emas kuning, emas hitam semuanya menghasilkan duit, saudara sekalian. Jangan lupa itu. Jangan itu kalian tidak dilakukan. Perhatikan itu. Semuanya jadi duit. Saya pernah bersilaturahim dengan Bupati Gunung Kidul. Kita kenal Gunung Kidul itu sering mengalami kekeringan, terutama di saat kemarau, sehingga tanaman sering kekeringan, bahkan ada yang busuk. Namun demikian, ternyata di Kabupaten Bantul itu kebutuhan domba setiap harinya 60 ekor. Luar biasa. Kenapa? Karena ternyata di Bantul itu banyak sekali bakul-bakul daging domba. Ada yang dibikin sate, menjadi tukang sate. Ada juga yang gulai, menjadi tukang gulai. Ada juga tongseng. Saudara-saudara sekalian, dan ternyata saudara-saudaraku, Kabupaten Bantul itu bukan hanya untuk memenuhi orang-orang Bantul saja, orang-orang Gunung Kidul saja, tetapi juga untuk memenuhi kabupaten-kabupaten sekitarnya, saudara-saudara sekalian. Berarti kalau satu hari perlu 60 ekor domba, berarti satu tahun kurang lebih perlu 30.000 ekor domba, saudara-saudara sekalian. Berarti kalau kita ingin mempertahankan populasi, agar setiap tahun kita sembelih, kita potong 30.000 ekor domba, kali 3, berarti kita perlu 90.000 ekor domba. Amannya 100.000 ekor domba. 100.000 ekor domba, dia akan menghasilkan 30.000 ekor domba setiap tahun yang siap untuk dipotong. Berarti saudara-saudaraku sekalian, yang harus kita siapkan adalah bibit domba yang berkualitas. Bibit domba yang menghasilkan daging yang banyak. Bibit domba yang menghasilkan kualitas daging, kualitas gizi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tekstur daging kambing yang harus empuk, saudara-saudara sekalian. Itu yang harus kita cari. Ingat, high yielding variety, varietas atau bibit-bibit yang menghasilkan potensi daging tinggi. Di saat yang sama, bibit-bibit yang menghasilkan daging empuk yang tinggi. Bibit-bibit domba yang menghasilkan duit yang banyak, saudara-saudara sekalian. Setelah itu baru pikirkan bagaimana pakannya, bagaimana konsentratnya, bagaimana hijauan pakan ternaknya, termasuk bagaimana kandangnya. Kita harus menciptakan atau membuatkan yang mampu memberikan kenyamanan kepada domba, kenyamanan untuk beranak, kenyamanan untuk menghasilkan susu, kenyamanan untuk menghasilkan daging, dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, bahkan di dalam sistem pertanian modern, setelah on-farm itu ada off-farm, ada subsistem downstream agribisnis, ada subsistem agribisnis hilir. Apa itu, saudara-saudara sekalian? Ingat, domba tidak hanya sekedar menghasilkan daging domba, tapi daging domba juga bisa diolah menjadi produk-produk pangan turunan, bisa menjadi gepuk, bisa menjadi abon, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Bahkan yang namanya domba, saudara sekalian, itu tidak ada yang terbuang. Saya sudah sampaikan tadi bahwa ternyata domba itu selain menghasilkan emas berwarna kuning, juga emas berwarna hitam, saudara sekalian. Bahkan kadang-kadang emas berwarna hitam ini duitnya lebih besar daripada emas berkuning. Kenapa? Karena emas berwarna hitam ini berupa kotoran ternak domba, bisa digunakan menjadi kompos, menjadi pupuk organik, menjadi biofertilizer, saudara-saudara sekalian. Kita semua tahu bahwa kotoran domba itu kualitas komposnya keren.
karena dia dapat mendongkrak produktivitas tanah, mendongkrak produktivitas tanaman apapun yang kita tanam. Dengan kotoran domba, produksinya akan meningkat signifikan. Di saat yang sama jangan lupa ada urin itu. Urin bisa kita gunakan sebagai pupuk organik. Urin juga bisa kita gunakan sebagai zat perangsang tumbuh yang dapat meningkatkan serapan unsur hara dari dalam tanah, saudara-saudara sekalian. Di saat yang sama, urin juga bisa kita gunakan sebagai pestisida nabati yang mampu mengendalikan organisme pengganggu tanaman, saudara-saudaraku. Bahkan saudara sekalian, kalau di Australia, kalau di New Zealand, itu yang namanya bulu domba, pemanfaatannya itu luar biasa. Bahkan saya pernah berkunjung ke New Zealand, pernah berkunjung ke Australia. Bulu domba itu diekspor ke seluruh dunia, terutama ke negara-negara subtropis. Saudara-saudara sekalian, di negara subtropis itu yang paling nyaman kita gunakan pakaian pada saat musim dingin, pada saat musim salju adalah jaket berbulu domba. Atau jaket yang berasal, yang menggunakan bahan baku bulu domba. Kenapa? Karena dengan menggunakan jaket yang berbahan baku bulu domba, tubuh menjadi hangat. Meskipun di luar bisa mencapai minus 20 derajat Celcius, minus sampai 40 derajat Celcius, tapi kalau kita menggunakan jaket berasal dari bulu domba, nyaman, saudara-saudaraku. Oh, Pak Dedi kata siapa? Pak Dedi pernah hidup di negara subtropis 3-4 tahun, saudara-saudara sekalian. Bahkan saya pernah mencapai minus 40 derajat Celcius. Apa yang saya lakukan? Saya menggunakan jaket berbahan baku bulu domba. Itu masih ada, masih tahu saudara sekalian, apa itu tanduknya? Kalau di Jawa Barat itu tanduknya bisa digunakan untuk pegangan bedog, pegangan golok gitu loh, ya, atau berbagai kerajinan yang berbahan baku tulang. Tapi di kita juga saudara-saudara sekalian, itu yang namanya kancing, kancing baju, kancing jaket, kancing celana, itu juga semua berasal dari tulang. Yes, berarti sesungguhnya kalau domba itu tidak ada yang terbuang. Bulunya bisa digunakan untuk menjadi jaket. Kulitnya juga bisa digunakan untuk beduk, bahkan di Garut yang namanya kulit domba itu digunakan sebagai jaket. Dan itu menjadi kerajinan masyarakat yang keren. Kenapa? Karena harga jualnya keren kalau jaket. Bahkan seluruh sekalian, jaket dari kulit domba Garut bisa ekspor ke seluruh mancanegara. Mantap. Tidak ada yang terbuang kalau kita pelihara domba. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan mendapatkan pencerahan di dalam acara Bertani on Cloud mengenai bagaimana kita mengelola kandang domba yang ramah lingkungan. Seperti yang saya sampaikan tadi, setelah kita mendapatkan bibit domba yang baik, maka kita perlu kandang yang nyaman untuk menghasilkan daging domba, untuk menghasilkan susu domba, untuk menghasilkan anak-anak domba, saudara sekalian. Dan ini tidak kalah penting dengan kebutuhan pakan, baik berupa tanaman pakan hijau, baik berupa konsentrat, baik berupa sumber-sumber pakan yang lain, saudara sekalian. Itu juga diperlukan. Ingat, kandang juga harus menjamin kesehatan, baik kesehatan terhadap dombanya dan kesehatan terhadap yang memeliharanya, termasuk kesehatan terhadap yang menggunakannya, yang mengkonsumsi daging domba, yang memanfaatkan bulu domba, yang memanfaatkan tanduk-tanduk domba, yang memanfaatkan kotoran domba, urin domba, semuanya yang berasal dari domba. Selamat mencermati. Di akhir tahun ini kita akhiri dengan keterampilan kita bagaimana caranya mengelola kandang domba yang ramah lingkungan,
di saat yang sama kandang domba yang mampu menggenjot produktivitas daging domba, susu domba, emas hitam yang berasal dari domba, dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.